Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Manga sampai Pulau Rote. Dinner telah tersedia bagi kita. Rilekskan hati kita, rilekskan pikiran kita, rilekskan tubuh kita, dan dengarkan firman Allah sebagai penyegar rohani kita. Setelah lelah mungkin beraktivitas, tapi Tuhan senantiasa akan memberikan kekuatan kepada kita. Puji nama Tuhan. Ini terakhir apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, yaitu menjadi teladan dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam kasih, dalam semangat, dalam iman, dan sekarang dalam kesucian. Saya mau katakan bahwa ketika kita mau jadi teladan dalam kesucian, bukan karena kita hebat, bukan karena kita luar biasa, tetapi di mana ada kesucian Allah, di situ akan ada api Tuhan. Di mana ada kesucian Allah, di situ kita terpisah dari dunia, terpisah dari dosa. Bukan berarti kita tidak bermasyarakat, bukan berarti kita tidak bergaul, bukan berarti kita menganggap orang lain lebih rendah, lebih hina, lebih apalah, lebih tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki orang. Tidak perlu. Tetapi yang kita perlu jaga adalah diri kita. Yang perlu kita lakukan introspeksi pada diri kita. Apakah aku bisa menjadi berkat dalam perkataan? Apakah aku bisa menjadi berkat dalam tindak tanduk? Apakah aku bisa menjadi teladan dalam perbuatan, dalam iman, dalam semangat, dalam iman, dan yang terakhir dalam kesucian? Dan karena kesucian Allah itu yang membuat kuasa Allah senantiasa mengikuti orang-orang yang beriman. Itu sebabnya Tuhan memberikan kuasa itu bagi kita untuk kita hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Dan Allah sangat berkata dalam Matius 5 ayat 48, bahwa hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Sempurna dalam kasih, sempurna dalam iman, sempurna dalam kesucian, sempurna dalam karakter yang daripada Tuhan. Jadi Allah mengharapkan kita sempurna, dan Allah mengharapkan kita kudus di hadapannya, karena Allah itu adalah kudus. Hendaklah engkau kudus dalam segala tindak tandukmu. Haleluya. Dan itu sebabnya mengapa Timotius diingatkan oleh Paulus supaya nggak perlu takut. Kalau engkau benar di hadapan Allah, semua akan hormat kepadamu. Kalau engkau melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, orang akan salut kepadamu walaupun engkau masih muda. Tetapi walaupun mereka sudah tua, tidak menjaga perkataannya, tidak menjaga tingkah lakunya, imannya, semangatnya, kasihnya, dan lain sebagainya, tidak menjaga kekudusan, wow, itu akan menjadi aib dan mengaibkan mereka. Dan itulah sebabnya Paulus sangat memberikan perhatian yang serius kepada Timotius, anak rohaninya ini, untuk tetap bisa menjadi teladan dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam iman, dalam kasih, dalam semangat, dalam kekudusannya, sehingga orang-orang akan melihat betul Yesus ada di dalam hidup orang ini. Betul Yesus yang mengubah hidupnya. Betul Yesus sungguh-sungguh bermanifestasi di dalam setiap perbuatannya, dalam setiap tindak tanduknya, dalam setiap perkataannya, dalam setiap pikirannya, dan lain sebagainya. Jadi kekudusan Allah itu membuat kita bisa berpikir jernih. Kekudusan Allah itu membuat kita mempunyai hikmat, dan kekudusan Allah itu mempermudah kita menerima sesuatu dari Tuhan. Dan kekudusan Tuhan itu pula yang membuka inspirasi baru dalam kehidupan ini, supaya kita melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan itu. Bukan karena kuat atau gagah kita, tapi karena rohku, kata firman Allah. Jadi kalau sekali lagi saya mengulang kepada kita, kalau Paulus sangat menekankan supaya Timotius dapat menjadi teladan dalam perkataannya, dalam perbuatannya, dalam kasihnya, dalam semangatnya, dalam imannya, dan dalam kesuciannya, itu bukan tanpa makna. Ketika kita hidup dalam arena ini, saya yakin dan percaya kuasa yang daripada Allah akan terus mengikuti, dan pemeliharaan dan perlindungan daripada Allah akan mengikuti. Bukan hanya diri kita, tapi keluarga kita. Bagi orang yang sudah berkeluarga, penjagaan Allah, pagar Allah akan
ada di dalam kehidupan orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, orang-orang yang mengaplikasikan kehidupan bersama dengan Tuhan dan tidak akan kekurangan pertolongan baik dari Tuhan dan sesama. Oleh karena apa? Kita menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan yang akan melakukan yang terbaik bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya berharap kita bisa menjadi teladan dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam kasih, dalam semangat, dalam iman, dalam kekudusan di dalam kehidupan ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau hidup kudus karena Engkau kudus. Mari kekuatan Tuhan menyertai kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, selamat kita beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Mantap!